Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bu Vivit Firmadani, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, serta teman-teman semua dari kelas IPA 1 yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Selama beberapa menit ke depan, perkenankanlah kami dari kelompok 6 dengan anggota Tiara Oktaviani, NPM 211-0303-005, Ana Munasirotul, NPM 212-0303-055, Dewi Ayu Maharani dengan NPM 214-0303-105, dan saya sendiri, Ananda Rizka Malia, dengan NPM 214-0303-109, akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang teori belajar kognitif. Next. Di sini kami akan membahas beberapa poin materi. Untuk yang pertama yaitu membahas tentang konsep belajar menurut teori psikologi kognitif, kemudian teori perkembangan biasa, dan yang ketiga yaitu teori belajar kognitif Brunner. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Ana Munasirotul. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep belajar menurut teori psikologi kognitif. Ada beberapa pendapat tentang konsep belajar itu. Kami di sini mengambil yang pertama yaitu Winkel tahun 1996. Jadi menurut Winkel, belajar itu adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Sedangkan pendapat Imron tahun 1996, menurut psikologi kognitif, belajar adalah usaha untuk mengerti tentang sesuatu. Untuk mengerti tentang sesuatu ini, maka diperlukan adanya keaktifan oleh para pembelajar. Kemudian, keberhasilan dalam belajar itu dipengaruhi oleh pengetahuan yang dipunyai sebelumnya. Selanjutnya adalah ada beberapa teori yang membahas tentang konsep belajar. Salah satunya yang sedang kita bahas ini yaitu teori belajar kognitif. Dalam teori belajar kognitif, kata kuncinya adalah tentang persepsi dan pemahaman. Artinya, tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh persepsi dan pemahaman orang tersebut. Persepsi dan pemahaman tentang apa? Terutama tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Nah, sehingga berkaitan ini, maka karena belajar itu berhubungan dengan persepsi dan pemahaman, maka hasil belajar itu ya berupa persepsi dan pemahaman itu sendiri. Jadi terkadang persepsi dan pemahaman itu tidak tampak. Dari dua konsep ini dapat diambil kesimpulan bahwa belajar adalah hasil interaksi secara terus-menerus antara individu dan lingkungannya melalui proses-proses asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya adalah prinsip teori belajar kognitif. Ada 5 prinsip. Yang pertama adalah bahwa pembelajar itu harus aktif. Artinya dia harus terlibat secara langsung, secara aktif, melakukan aktivitas-aktivitas di dalam berinteraksi dengan lingkungannya, supaya dia bisa memperoleh pemahaman. Nah, dari pemahaman itu nantinya akan diperoleh pengalaman. Untuk prinsip yang kedua yaitu bahwa pemahaman itu sesungguhnya akan berkembang pada diri individu itu sendiri bergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Sehingga dari pemahaman sebelumnya atau dari satu pemahaman itu nanti akan bertambah pemahaman 2, bertambah pemahaman 3, dan seterusnya. Kemudian nanti akan dikonstruk dan hasilnya akan menunjukkan perkembangan pemahaman dari individu itu.
Kemudian prinsip yang ketiga yaitu bahwa belajar itu sesungguhnya adalah tentang membangun pemahaman. Dan prinsip yang keempat adalah belajar itu adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang nanti akan berkaitan dengan struktur kognitifnya. Dan prinsip yang kelima adalah perkembangan intelektual itu meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain. Selanjutnya adalah paradigma teori belajar kognitif. Ada 8 paradigma. Yang pertama yaitu bahwa belajar itu adalah aktivitas memunculkan pemahaman. Melalui apa? Melalui kegiatan pengorganisasian. Pengorganisasian aspek kognitif dan perseptual. Sehingga nanti akan diperoleh persepsi dan juga diperoleh pemahaman. Tapi untuk memperoleh itu harus diorganisasikan sedemikian rupa. Dan kemudian paradigma yang kedua yaitu bahwa setiap individu itu mengalami tahapan perkembangan kognitif. Kemudian yang ketiga, belajar itu akan lebih berhasil jika disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif. Ini yang berimplikasi kepada guru ketika melakukan pelajaran harus disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. Jika diamati, belajar anak SD dengan SMP dan seterusnya itu pasti berbeda. Untuk paradigma yang keempat yaitu bahwa belajar itu lebih mementingkan proses daripada hasil. Kemudian yang kelima adalah karena lebih mementingkan proses tadi, maka sangat penting untuk dibangun keterlibatan siswa secara aktif. Kemudian selanjutnya, struktur kognitif bisa berubah sesuai dengan kemampuan dan upaya individu itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu nomor 7, perkembangan kognitif itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Ini menurut Piaget. Sedangkan menurut Brunner sebaliknya, bahwa perkembangan bahasa itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif. Dan paradigma yang kedelapan adalah perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dewi Ayu Maharani. Kepadanya kami persilakan. Baik, izin melanjutkan untuk slide yang selanjutnya yaitu mengenai konsep belajar menurut teori psikologi kognitif, yaitu teori pemrosesan belajar. Menurut teori pemrosesan informasi, belajar adalah proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Pengolahan oleh otak manusia dimulai dengan yang pertama pengamatan atau penginderaan, yang kedua penyimpanan, dan yang ketiga penyimpulan, pengkodean, atau penyandian. Dalam PPT dapat dilihat ada grafik di mana ketika suatu informasi dari lingkungan masuk diterima oleh reseptor, diteruskan ke register penginderaan yang terdapat pada saraf pusat, kemudian diteruskan ke memori jangka pendek atau memori kerja dan kesadaran, dan sebagian lain hilang dari sistem. Informasi dalam memori jangka pendek dapat ditransformasikan dalam bentuk kode, kemudian diteruskan ke memori jangka panjang. Kapasitas memori jangka pendek ini amat berbatas dan waktunya juga pendek. Sedangkan memori jangka panjang bertahan lama dan dapat disiapkan untuk digunakan di kemudian hari. Dalam pikiran yang sadar, informasi mengalir dari memori jangka panjang ke memori jangka pendek dan kemudian ke generator respon. Sementara untuk respon otomatis, informasi mengalir langsung dari memori jangka panjang ke generasi respon selama pemanggilan. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pakar-pakar teori kognitif. Dalam praktek pembelajaran, pakar-pakar teori kognitif antara lain adalah Jean Piaget dengan rumusan tahap-tahap perkembangan, Jerome Bruner dengan pemahaman konsep, Ausubel dengan Advanced Organizer, Gardner dengan hierarki belajar. Secara umum, menurut pendapat mereka bahwa yang pertama, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Yang kedua,
Teori kognitif berasumsi bahwa setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan di dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru beradaptasi atau berkesinambungan secara klop dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Jadi teori kognitif lebih mementingkan proses belajar dari hasil belajar itu sendiri. Next. Yang kedua ada teori perkembangan Piaget. Piase. Menurut Piase, setiap anak mengembangkan kemampuan berpikirnya menurut tahap yang teratur. Pada satu tahap perkembangan tertentu akan muncul skema atau struktur tertentu yang keberhasilannya pada setiap tahap amat bergantung pada tahap sebelumnya. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial atau lingkungan fisiknya. Next. Yang selanjutnya ada teori perkembangan Piaget. Proses belajar terjadi menurut pola tahap-tahap perkembangan tertentu sesuai dengan usia anak yang dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensori motor pada anak yang berusia dari lahir sampai kurang lebih umur 2 tahun. Dalam 2 tahun pertama kehidupan bayi ini, dia dapat sedikit memahami lingkungannya dengan cara melihat, meraba atau memegang, mengecap, mencium, dan menggerakkan. Dengan kata lain, mereka mengandalkan kemampuan sensorik serta motoriknya. Beberapa kemampuan kognitif yang penting muncul pada saat ini. Anak tersebut mengetahui bahwa perilaku yang tertentu menimbulkan akibat tertentu pula bagi dirinya. Misalnya, dengan menendang dia tahu bahwa selimutnya akan bergeser darinya. Untuk tahap yang kedua, yaitu praoperasional, kurang lebih anak berusia 2 tahun hingga 7 tahun. Dalam tahap ini, sangat menonjol sekali kecenderungan anak-anak itu untuk selalu mengandalkan dirinya pada persepsinya mengenai realitas. Dengan adanya perkembangan bahasa dan ingatan, anak pun mampu mengingat banyak hal tentang lingkungannya. Intelektual anak dibatasi oleh egosentrisnya, yaitu ia tidak menyadari orang lain mempunyai pandangan yang berbeda dengannya. Untuk tahap yang ketiga, yaitu tahap operasi konkret, kurang lebih anak usia 7-11 tahun. Dalam tahap ini, anak-anak sudah mengembangkan pikiran logis. Dalam upaya mengerti tentang alam sekelilingnya, mereka tidak perlu menggantungkan diri pada informasi yang datang dari panca indera. Anak-anak yang sudah mampu berpikir secara operasi konkret sudah menguasai sebuah pelajaran yang penting, yaitu bahwa ciri yang ditangkap oleh panca indera seperti besar dan bentuk sesuatu dapat saja berbeda tanpa harus mempengaruhi misalnya kuantitas. Anak-anak seringkali mengikuti logika atau penalaran, tetapi jarang mengetahui bila membuat kesalahan. Untuk tahap yang terakhir, yaitu tahap operasi formal, kurang lebih usia 11-15 tahun, anak sudah mampu berpikir abstrak, yaitu berpikir mengenai gagasan. Next. Untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiara Oktaviani. Untuk Tiara Oktaviani, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan mengenai proses belajar Piaget yang terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu asimilasi, adalah proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif. Apabila individu menerima informasi atau pengalaman baru, maka informasi tersebut akan dimodifikasi sehingga cocok dengan struktur kognitif yang dipunyainya. Kemudian tahap yang kedua yaitu akomodasi, adalah proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami. Biasanya struktur kognitif yang sudah dimiliki harus disesuaikan dengan informasi yang diterima. Kemudian tahap yang ketiga yaitu ekuilibrasi, adalah proses menyeimbangkan atau menyesuaikan mental setelah terjadi proses asimilasi atau
akomodasi. Biasanya ekuilibrasi dapat berlangsung secara baik maupun kurang, bergantung pada penataan informasi yang masuk, tertata dalam urutan yang teratur dan logis, ataupun kurang teratur bahkan tidak teratur. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai implikasi teori kognitif biasa. Terdiri dari individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri, serta individualisasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya. Dengan kata lain, dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Karena susunan saraf seorang akan semakin kompleks seiring dengan bertambahnya umur. Hal ini akan memungkinkan kemampuannya semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam proses belajar akan mengikuti pola dan tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umurnya. Kemudian implikasi teori perkembangan kognitif biasa ini dalam pembelajaran yaitu yang pertama mengenai bahasa dan cara berpikir anak yang berbeda dengan orang dewasa. Maka dari itu guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Kemudian anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Maka dari itu guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari anak dirasakan baru tetapi tidak asing. Kemudian guru memberikan peluang agar anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya, serta diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Aplikasi praktisnya teori ini biasanya sangat mementingkan keterlibatan dari siswa, maka proses asimilasi atau akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Untuk itu, pengaplikasian biasa dalam pembelajaran berikut mengikuti pola yang pertama, yaitu menentukan tujuan instruksional, memilih materi pembelajaran, kemudian menentukan topik yang mungkin dipelajari secara aktif oleh siswa, kemudian menentukan dan merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik-topik yang akan dipelajari siswa. Kemudian mempersiapkan berbagai pertanyaan yang dapat memacu kreativitas siswa, bisa untuk berdiskusi atau bertanya. Kemudian yang keenam, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Rizka. Kepada Ananda Rizka, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Tiara atas kesempatannya. Untuk materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan teori belajar kognitif Brunner. Next. Brunner berpendapat di dalam Irawan bahwa proses dalam teori psikologi kognitif Brunner ini disebut sebagai teori belajar penemuan melalui tahapan-tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses belajar tidak ditentukan oleh usia siswa, melainkan melalui cara mengatur materi yang akan diolah. Yang kedua yaitu ada tahapan di dalam proses belajar yang ditentukan oleh cara seorang siswa melihat lingkungannya, yaitu yang pertama dengan enaktif, yang merupakan proses untuk memahami lingkungan di sekitarnya. Siswa melakukan suatu aktivitas secara individu, misalnya siswa melakukan observasi dengan pengalaman langsung, seperti menyentuh, memegang, melakukan percobaan, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua yaitu ikonik, di mana hal ini difungsikan untuk memahami lingkungan di sekitarnya. Siswa tidak melakukan suatu observasi dengan pengamatan ataupun percobaan secara langsung, namun dengan mengamati suatu gambar, tabel, ataupun dengan perbandingan dari komparasi. Kemudian yang ketiga yaitu simbolik,
di mana hal ini digunakan untuk memahami suatu gagasan yang abstrak. Siswa membuat suatu abstraksi melalui abstraksi pengamatan terhadap apa yang diamati, atau dapat juga dilakukan dengan melalui teori, penafsiran, dan kajian pustaka yang lainnya. Next. Teori kognitif Brunner ini dalam aplikasi praktisnya sangat membebaskan pembelajar untuk belajar secara mandiri atau sendiri, sehingga teori ini cenderung bersifat discovery atau belajar dengan cara menemukan. Kemudian teori ini juga disebut sebagai kurikulum spiral Brunner, karena banyak menuntut pengulangan-pengulangan, yaitu setahap demi setahap dari yang sederhana ke yang kompleks, sampai siswa menemukan suatu materi secara utuh. Next. Kemudian secara umum, teori penemuan Brunner ini bila diaplikasikan mengikuti suatu pola dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan menentukan tujuan-tujuan secara instruksional. Yang kedua, memilih materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan suatu topik atau bahasan yang bisa dipelajari secara induktif oleh pembelajar. Dari secara sederhana, belajar secara induktif menuntut pembelajar belajar dari contoh-contoh, kemudian juga dapat menyimpulkan sendiri dari konsep-konsep pengetahuan yang tersirat dalam contoh tersebut. Kemudian yang keempat yaitu mencari contoh-contoh, tugas, ilustrasi, dan lain sebagainya yang bisa digunakan pembelajar untuk bahan belajar. Yang kelima yaitu mengatur topik atau materi pembelajaran sebaik mungkin sehingga urutan topik itu bergerak dari yang paling konkret ke yang paling abstrak, kemudian dari yang sederhana ke yang lebih kompleks, dan dari tahap enartif, ikonik, sampai ke tahap simbolik, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi proses dan hasil belajar. Next. Baik, karena materi dari kelompok kami telah selesai, kami dari kelompok 6 memohon maaf yang setulus-tulusnya atas kesalahan ataupun kekurangan dari kelompok kami dalam penyampaian materi. Terima kasih atas partisipasinya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.